semuanya, selamat wayahkia ya dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama Mamang dan di video kali ini kita bakal lanjutin manhwa petualang terakhir. Kita masuk di part 5. Di awal video ini, dengan teriakan dari Paume, Dibo pun kembali menerjang maju, di mana satu dari dua fire arrow yang dilepaskan oleh Paume berhasil lolos dari blockingan batang Stampy. Meski begitu, Stampy yang tak ingin mengulang kesalahan yang sama langsung mengerahkan batang lain untuk kembali memblokir fire arrow keduanya. Namun Dibo tak membiarkan hal itu terjadi, di mana ia mempercepat dan menghancurkan batang lain yang mencoba memblokir jalan fire arrow-nya. Kemudian, meskipun fire arrow-nya bisa melukai tubuh Stampy-nya, perhatian Stampy-nya tertuju pada Dibo di dekatnya yang langsung menyerangnya dari kedua sisi. Melihat serangan tersebut, Paume pun meneriaki Dibo jika ia akan menahan batang yang kanan, sedangkan Dibo menahan batang yang kiri. Dengan begitu, batang Stampy yang menyerang dari dua arah pun bisa langsung hancur sekaligus. Lalu, gerakan Dibo tak berhenti sampai di sana, di mana ia kembali bergerak memutari tubuh Stampy-nya dan memotong-motong batang-batang kecil di tubuhnya. Namun di saat Dibo melakukan itu, ia tak menyadari jika perhatian Stampy-nya tertuju kepadanya. Hingga Dibo pun tak bisa menghindar ketika batang Stampy menghantamnya dengan keras, yang mengakibatkan dirinya terlempar tepat ke arah mulut Stampy yang menganga. Untungnya, Paume segera menyadari hal itu, hingga mentelekinesis sebongkah tanah keras untuk menyelamatkan Dibo. Namun, meski Dibo terselamatkan dari mulut Stampy, batangnya yang lain langsung mengejarnya dan berhasil menghancurkan tanah keras pijakannya. Tentu saja, hal itu membuat Paume kerepotan. Ia harus kembali mengendalikan beberapa tanah keras untuk menyelamatkan Dibo yang terjatuh. Kemudian, meski sempat berpijak pada tanah keras yang dikendalikan Paume, batang Stampy-nya kembali menargetkannya, yang membuat Dibo harus melompat ke sana kemari menghindari batang-batang yang menargetkannya. Koordinasi mereka pun berlanjut, di mana Paume menarik perhatian Stampy-nya dengan menyerang batang lainnya, agar Dibo yang telah mendekat bisa langsung mengincar mata Stampy-nya. Erangan kesakitan kini terdengar keras ketika forearm Dibo berhasil menyerang mata kiri Stampy. Namun, meski serangannya berhasil, forearm miliknya malah tersangkut di sana, hingga Dibo pun harus terlempar karena Stampy menggoyang-goyangkan tubuhnya mencoba melepaskan forearm yang menyakiti matanya. Meski begitu, Dibo bisa mengontrol tubuhnya dengan baik, yang membuatnya bisa langsung menerjang ke arah mata kanan Stampy-nya. Melihat pergerakan Dibo, Paume pun menggunakan telekinesisnya untuk mencabut forearm di mata kiri Stampy, sekaligus memberikannya kepada Dibo. Dengan begitu, Dibo yang telah memegang forearm-nya kembali bisa dengan mudah melukai mata kanan Stampy. Ketika itu juga, Stampy menggoyangkan tubuhnya hingga Dibo kembali terlempar jatuh ke tanah. Kemudian, karena begitu kesal dengan Dibo yang telah melukai kedua matanya, Stampy kini membuka lebar mulutnya, mencoba melahap Dibo yang terjatuh tepat di depannya. Tentu saja, melihat mulut Stampy yang terbuka lebar tepat di depannya membuat Dibo panik. Namun di tengah kepanikannya, tiba-tiba saja ada dua fire arrow yang melesat tepat di atas kepalanya, berputar menjadi satu, lalu masuk tepat ke mulut Stampy yang langsung mengenai inti tubuhnya hingga terbakar hebat oleh api. Brrr. Lalu di saat Dibo mengatur napasnya, Paume mendatanginya, mengapresiasi kinerjanya. Beberapa jam kemudian, setelah menyelesaikan guide tersebut, di sudut kota Pelabuhan Lid, di salah satu rumah kecil yang hanya beberapa petak saja, terlihat seorang gadis yang tengah berdoa sebelum menyantap makan malamnya. Namun, tepat setelah ia berdoa, ia mendengar pintu rumahnya diketuk dari luar, yang buatnya penasaran dan langsung berlari membuka pintunya. Namun, baru saja ia membuka pintunya, si gadis tersebut sontak terbelalak ketika melihat seorang pria berantakan yang tak lain adalah kakaknya sendiri, Dibo, yang kini tersenyum memandangnya. Rasa haru yang tak terpandung lagi membuat si gadis itu langsung melompat memeluknya, menyambut kedatangan Dibo dengan sukacita. Sementara itu, di pinggiran hutan dekat kota, terlihat sebuah rumah kecil yang jauh dari rumah lainnya. Rumah itu adalah rumah Paume dulu. Di tengah keningan malam yang begitu sunyi,
Paume terdiam memandang seorang pria yang terbaring tak bernyawa di kasurnya. Pria itu kemungkinan adalah ayahnya yang tak bisa bertahan hidup setelah Paume ditahan sebagai budak. Melihat kondisinya yang begitu mengenaskan, Paume pun membakar rumahnya lalu berjalan pergi tanpa melihat ke belakang. Keesokan harinya, di ruang kerjanya di Gapor Merchant Union, terlihat Tuan Abyss yang tengah risau akan sesuatu. Lembar dokumen yang dibacakannya membuatnya berpikir jika itu adalah persoalan yang besar. Tuan Abyss masih kebingungan bagaimana cara pihaknya menyusun tim yang akan mereka kirimkan. Sedangkan tanggal penyerangan 100 Man Gate sudah dekat. Ditambah lagi, misi itu di bawah kuasanya Lord Drakan. Jadi kegagalan bukanlah sebuah pilihan. Penyerangan ini diawasi oleh seluruh 10 Merchant Union yang buatnya dianggap sebagai persoalan yang sangat penting. Tuan Abyss juga dituntut. Di 100 Man Gate, pihaknya harus mendapatkan setidaknya item epic kalau tidak legendary. Namun, ada sebuah masalah untuk melakukannya. Karena dari depannya saja sudah sesulit itu. Si kembar tiga Natasha dari Goldridge Merchant Union. Kekuatan mereka sangat hebat, sampai sulit dipercaya bahwa mereka cuma adventur di circle kedua. Dibandingkan mereka, para adventur circle kedua Gapor Merchant Union jadi tampak seperti tak layak sebagai adventur. Kalau lebih diperhatikan, pasukan yang dikirimkan oleh 10 Merchant Union lain memang kuat semua. Tidak hanya dari Goldridge, dan di antara 10 itu, Gapor Merchant Union yang peringkatnya paling rendah. Saat Tuan Abyss memikirkan semua hal itu, perhatiannya seketika teralihkan ketika mendengar suara pintu dibuka dan berketuk terlebih dahulu. Meski awalnya sempat kesal, Tuan Abyss seketika terkejut ketika melihat orang yang buka pintunya adalah tuan yang ia layani, yang disebut dengan Lord Drakan. Sesaat kemudian, setelah berbahasa-basi sebentar dan membiarkan Lord Drakan menduduki kursinya, ia bertanya pada Tuan Abyss bagaimana dengan kondisi komposisi tim penyerangan. Tuan Abyss yang gugup pun hanya bisa meminta maaf karena ia masih kebingungan dengan komposisinya. Tentu saja, hal itu membuat Lord Drakan merasa heran. Tidak biasanya Tuan Abyss lambat dalam menangani sesuatu. Kemudian, Lord Drakan bertanya, bagaimana dengan teman yang disebutkan oleh Tuan Abyss? Tuan Abyss menjelaskan bahwasanya El Paume masih merisihkan. Lagi pula pihaknya tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi karena Vartisep dimusnahkan tanpa kasih mata sama sekali. Meski begitu, bakatnya memang tak diragukan, tetapi melihat keadaannya yang seperti itu membuat Tuan Abyss harus memikirkannya kembali. Mendengar hal itu, Lord Drakan pun merencanakan sesuatu. Kenapa Tuan Abyss tidak periksa saja lagi? Ada kesempatan bagus untuk itu. Pihaknya akan mengumpulkan semua parti yang termasuk dalam kandidat, lalu menyuruh mereka menyelesaikan sebuah gate. Selain untuk menyaring pada kandidat, saksi mata pergerakan Paume juga ada banyak. Beberapa jam kemudian, sesuai perintah Lord Drakan, Tuan Abyss mengumpulkan kandidat para parti adventure untuk menyelesaikan sebuah gate. Namun ketika Paume dan Dibo datang ke sana, Paume langsung merasakan jika suasana parti lainnya tidak menyambut dirinya dan Dibo yang merupakan mantan budak dengan baik. Paume juga bertanya-tanya, apakah mereka yang menunjukkan bahwa budak itu mengganggu bagi mereka? Tetapi hal itu adalah hal yang wajar. Semakin pengalaman partinya, mereka cenderung berpikir begitu. Dan tampaknya mereka sudah berpengalaman sebagai circle pertama dan kedua. Mereka jauh lebih berbeda dari Sep dan partinya, yang membuat Paume merasa ia tak perlu menguji apapun pada mereka, karena mereka beneran handal. Saat kemudian, di luar dugaan Paume, Tuan Abyss mendatangi mereka lalu mengatakan ia tak akan melunakkan perkataannya, di mana pihaknya akan melakukan sebuah tes sekarang. Dan bagi mereka yang menunjukkan kelayakan, mereka akan diberikan sebuah kesempatan untuk melaju menantang 100 Man Gate. Tentu saja, perkataan Tuan Abyss membuat mereka semua terkejut. Bahkan bagi Paume yang tak menduga akan jadi seperti itu. Setelah pemberitahuan singkat dari Tuan Abyss, 5 parti yang telah berkumpul pun kini masuk ke gate yang berkapasitas 40 orang. Setibanya mereka di dalam gate, melihat area sekitarnya yang juga nampak seperti hutan biasa. Seorang ketua parti mengatakan, bagaimana kalau mereka bekerja sama hanya saat melawan bos saja? Ketua parti lain pun mengangguk, lalu berdiskusi sebentar
di mana mereka akan berpencar di sana dan berkumpul kembali saat ada yang memberikan tanda. Paume sendiri hanya terdiam ketika mereka berdiskusi dan berpencar dari sana. Saat kemudian, salah satu party itu, sebut saja party dolanan, yang diketuai oleh pria bernama Dolan, meminta anggota partinya untuk bergerak dengan cepat dan berburu sebanyak mungkin, karena mereka tak punya banyak waktu. Kemudian, bagian pencuri cinta ulang pun tiba. Setelah Dolan memberikan perintahnya, seekor monster muncul tak jauh di depan mereka. Namun, melihat hanya satu ekor monster remeh seperti kepiting jamur yang muncul, tentu saja membuat Dolan merasa kesal, karena hanya membuang-buang waktu saja. Hingga ia pun langsung menyerangnya menggunakan Magic Energy Ball. Kemudian, karena merasa jika monsternya telah mati, Dolan pun menyuruh rekannya untuk mengambil Magic Stone-nya dan lanjut berjalan. Sayangnya, dugaannya melenceng jauh. Dolan seketika tersentak ketika melihat monster jamurnya yang tidak terluka sama sekali. Di tengah keterkejutannya, yang mengira jika monster jamurnya cukup kuat sampai tahan terhadap magic, party dolanan dibuat panik dengan kemunculan monster jamur lain yang langsung mengepung mereka. Meski begitu, mereka berempat tak kehilangan arah, lalu bahu-membahu melawan para monsternya. Beberapa saat kemudian, party dolanan berhasil membunuh semua monster yang mengepungnya, meski dengan berusaha payah. Saking kesusahannya, rekannya pun mengeluh pada Dolan jika monsternya lebih kuat dari yang mereka kira. Dolan yang mengerti pun mengatakan party mereka akan kesulitan melawan para monster dengan jumlah mereka yang hanya berempat. Dan kalau seperti ini terus, mereka lah yang akan lelah duluan. Lalu, karena keadaannya sudah seperti itu, kemungkinan kedepannya akan berbahaya. Oleh karena itu, Dolan pun memutuskan akan membatalkan kerjasamanya dan memburu bos monsternya langsung sendiri. Di sisi lain, Paume sudah menebak pemikiran party-party lain yang seperti itu ketika dia bertarung melawan 3 monster jamur. Meskipun di bawah hampir kehabisan napas dan bertarung seorang diri, ia tak bisa menyalahkan Paume yang merupakan bosnya. Dibo juga mengerti setelah mendengar perkataan Paume jika mereka tak bisa membuang-buang waktu. Oleh karena itu, mereka harus segera bergerak kembali. Namun, Dibo yang berpikir untuk segera memburu bos monsternya malah bertentangan dengan Paume yang ingin membasmi para mob monster di sana. Dibo yang kebingungan pun bertanya, bukannya Paume bilang ia akan menaklukkan bos monsternya? Paume pun menjelaskan, itu adalah apa yang party lain pikirkan, tetapi dirinya ingin memusnahkan semua mob. Mengalahkan bos monster bukan satu-satunya faktor untuk evaluasinya. Skill memburu mob juga termasuk. Selain itu, karena ada banyak yang bersaing untuk mengalahkan bos monster, pertempurannya bisa menjadi berbahaya. Ia tak tahu apa yang bakal party lain lakukan untuk mencegah mereka berdua. Memang, mereka tak bisa melewati batas semudah itu. Tapi siapa yang tahu? Dan juga, ia mencium sesuatu yang bahaya dari gate ini. Kita beralih pada party dolanan yang nampaknya menemukan sebuah gate keluar. Tetapi, karena Dolan belum berencana mencari itu, ia hanya meninggalkan tanda jejak di jalan. Namun, di saat party dolanan kembali bergerak, tiba-tiba saja Dolan dikejutkan ketika seorang kawan rekannya, sebut saja Alvan, tertawa terbahak-bahak begitu keras. Dolan yang khawatir pun jika suara tawanya memensing para monster, tentu langsung menyuruhnya berhenti. Sayangnya, ketika Dolan melihat wajah Alvan, ia baru menyadari ada yang aneh dengannya. Ditambah lagi, 2 rekannya yang lain kini tertawa terbahak-bahak seakan melihat sesuatu yang begitu lucu. Di tengah kebingungannya, Dolan mencium sebuah aroma yang membuatnya tersadar jika itu adalah sebuah racun. Ketika itu juga, Dolan menutup hidungnya lalu berlari menjauh menuju gate keluar yang tadi ia lihat. Dan ini pun diakhiri dengan, sayangnya, belum sempat Dolan mencapai gate keluar, seekor monster jamur besar yang menyebarkan racun tawa telah muncul di belakangnya. Hingga akhirnya, Dolan pun tak bisa menahan racunnya, yang buatnya ikut tertawa bersama rekan-rekannya. Terima kasih buat teman-teman semua yang udah nonton. Mohon maaf jika ada salah-salah kata atau pengucapan Mamang yang kurang jelas. Sampai jumpa di video berikutnya.